You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea, because we are. Yes, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed. Ya, tentunya masih bareng Bang Monjeng. Dan apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap teman-teman semua ya selalu dalam keadaan sehat, tetap fit dan gas terus. Nah, kali ini Bang Monjeng nggak sendiri nih, kelihatan langsung kan di in frame. Ada Beli Haris Ponari. Apa kabar Beli? Baik. Baik. Alhamdulillah. Ini sebenarnya sudah hari ke berapa ya? Semingguan nih. Udah di sini nih di Bali nih. Kemarin juga sempat ikut juga diajakin nyeting kita ke daerah Serangan namanya ya. Ya, Serangan. Serangan. Kemarin nyeting Sleep Agent tapi saya udah selesai ya waktu saya datang. Iya, Telat. aku sudah duluan dapat nyeting itu. Udah berapa dua run? kali run. Dua kali run. Ya, sudah dapat dua kali run. Memang kemarin agak telat datangnya karena masih ngurusin persiapan kontes kemarin kan. Jadi agak telat, akhirnya cuma beli sampai yang ke record. Dan MX King itu ya biasanya. Ya, MX King yang injeksi punya Blida. Ya itu kelihatan sih, itu in frame juga sih yang itu adalah pokoknya. Tapi sebenarnya ini jujur-jujuran ini kita janjian sebenarnya udah lama nih. Saya minta itu waktu 2 tahun ada kali ya dia. Enggak. Sebelum Covid lah itu. Ya 2 tahunan. 2 tahunan karena kan Covid kan 2021, 2020. Jadi waktu itu kan saya terakhir di Park 23, ternyata nggak jauh ya rumah dari Park 23 ya? Iya, nggak jauh. Nggak jauh dari Park 23, akhirnya baru kesampaian nih 2 tahun setelahnya. Tapi ya thank you ya nih sudah dijamu dari hari kemarin, sudah berapa hari kita ketemu nih. Pertama kemarin nyeting, terus tadi, kemudian hari ketiga ini kita ketemu nih. Yang kita brief dari awal, pengen yang ngobrol santai, pengen kita kepoin lah ya. Ini sejarah balapnya nih Om Haris Ponari. Tapi ini juga masalah nama juga nanti pengen Bang Monjeng selidiki nih, karena ada yang biasa sebut Haris, ada yang Sebastian juga nih, ada yang Ponari juga nih. Ya. Nanti harus kita klarifikasi nih. Update-nya namanya apa nih? Karena biasa pembalap kalau udah nama terlalu lama, kadang makin sini diganti yang lebih keren. Ya. Nah, tapi Beli sebenarnya tinggal di daerah mana jatuhnya sih? Saya tinggal di daerah Hayamuruk. Hayamuruk. Dekat Renon. Dekat Renon. Nah, ya, memang ini Bang Monjeng sebenarnya sering ke Bali. Sering ke Bali, cuman sempat WA kabar-kabar, cuman tahun ini baru kabar-kabar sempat ketemu, sempat ikut setting juga akhirnya. Iya. Nah, tapi kita ngomongin masalah nama nih, Bang Monjeng singgung dari tadi nih. Bang Monjeng taunya dulu kan awal-awal Haris Ponari. Iya. Nah, tapi nama asli dulu deh, nama asli dulu. Nama asli itu Haris Sebastian. Sebastian. Haris Sebastian. Haris Ya. Sebastian. Nah, Ya. terus cerita Ponari itu dari kapan dipakai tuh? Haris Ponari itu dari SMP. Itu zamannya pas masih kecil, masih seneng trek-trekan. Nah. Belum liaran. Belum liaran. Itu masih suka zamannya. Mungkin kalau sekarang itu ngabers lah. motor. Ngabers kalau sekarang. Ngawur naik motor itu dulu pokoknya. Ngawur pokoknya itu. Itu Ponari itu kok bisa Ponari? Apa gara-gara mirip yang Ponari di Jawa tuh yang Enggak sih, dulu itu apa gini, ceritanya tuh make cincin giok itu dikasih sama kakek sih. Nah, cincin giok itu semacam batu aki ya? Iya, Batu akik. Nah, terus gitu. Terus ada orang tua, maksudnya orang tua dalam perkumpulan pas di geng ini. Nah. Itu dah dia bilang, kamu kecil-kecil pakai cincin akik giok ini akik lah kalau bahasa simpelnya. Kamu Ponari nih ya, saudara Ponari. Itu batu petir itu ya gitu dibilang. Nah, Berarti itu ada kaitan sama yang dulu viral Ponari itu yang batu ajaib itu. Nah, itu dah pas itu. Jadinya ya keterusan. Nah, anak-anak kumpul di motor itu juga jadinya lah keterusan. Makanya itu. Tapi sebenarnya sampai sekarang masih sering dipakai Haris Ponari atau apa lebih sering Haris Sebastian kalau sekarang ini?
Sekarang sih Haris Ponari. Masih ya. Berarti kita panggil Ponari aja ya. Karena lebih enak, lebih akrab rasanya Iya. panggil itu tuh. Beli berarti bukan asli Bali dong? Bukan, Nah, bukan asli Bali. asli mana? Saya ibu dari Jawa Timur, Banyuwangi. Bapak Banyuwangi. sama Jawa Timur, Madiun. Madiun. Ya, tapi lahirnya tuh saya di sini. Oh, berarti bapak sama ibu merantau ke sini. Iya. Makanya namanya kan kurang Bali tuh. Tapi Iya. beli memang nggak ada nama Balinya. Nah, Nama harus spesial. Makanya kan namanya kurang Bali kan. Makanya curiga nih. Ini kayaknya keturunan Jawa yang kerja di Bali. Emang orang tua ketemu di Bali mungkin? Jangan atau memang merantau aja? Enggak, merantau. Merantau aja ya. Merantau. Oke, tapi sekolah semua berarti di Bali. Iya, sekolah di Bali. Oh. Sekolah di Bali dari kecil dari sebelum saya ada sih jadinya itu. Dari kakak kecil saya kan 2 bersaudara. Kakak dari umur 2 tahun sudah orang tua itu merantau ke Bali. Gitu. Jadinya sebelum saya ada sudah orang Ada di tua sudah Bali. di Bali. Oke, meskipun Gitu. orang tua bukan orang Bali tapi ini made in Bali. Lahir di Bali soalnya kan? Iya. Oke, tapi bahasa Jawa bisa. Apa bisa? Bisa. Di rumah pakai bahasa Bali, bahasa Jawa? Di rumah pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia sama orang tua. Oh, oke. Berarti biar Jawanya nggak hilang. Iya, Berarti takut pasti. orang tua berarti. Tapi dia berarti banyak bisa bahasa Jawa, bahasa Bali lancar gitu ya. Enak juga tuh. Tapi logatnya dia nggak karena besar di Bali kayaknya nggak logat Iya. Jawa kan? Nggak medok. Nggak medok. Nggak medok. Nggak medok. Nomor start kan yang mempunyai tahu 51. Dari dulu emang pakai. Iya, dari dulu. Dari dulu pakai 51 sih. Dari pertama ikut balap. Dari pertama ikut balap. Nah, ini kalau ngomongin balap ini mungkin sebelum kita tarik ke belakang, sekarang di balap kalau di Bali itu di mana aja biasa bawa motor sekarang? Yang di Bali dulu deh. Sekarang sih saya gabung di MGM. Nah, Itu di di Bleda. MGM dan sama di Devika. Devika itu saya sih biasanya bawa 2 tak di sana. Nah, oke. Devika kemarin ikut RX-nya ya? RX warna RX, biru. Itu gini sih. Itu punyanya AMT. AMT itu panjang ceritanya itu. Jadinya tuh AMT ini kan yang sekarang ini yang megang ini mekaniknya AMT ini EMT namanya. EMT bukan AMT. EMT. Itu anaknya namanya Adi. Nah, itu dulu Devika ini bapaknya itu gurunya Devika, Mas Devi. Oke, berarti gitu. tapi masih intinya turunannya Iya, Devika masih berarti ya, turunannya, ya. EMT ini nih. Jadinya ya dari dulu ya kumpulannya memang di sana. Jadinya memang ya kayak motor di bengkel jadinya satu gitu. Oke, udah nyaman lah karena bawa motor juga kadang masalah kenyamanan di bengkel Iya. itu kan. Bukan berarti bengkel lain jelek, tapi kan kadang kita lebih biasa di bengkel A atau B atau C gitu ya. Terus selain itu di Bali atau ada lagi atau cuma 2 itu paling sering? Saya sih biasa juga sama mekanik sama tim yang lain sih biasa sih, maksudnya Nggak ada masalah sih. nggak ada sama- masalah, maksudnya ngikut juga kadang-kadang kalau saya kosong apa kayak gitu saya minta joinan ataupun saya dikasih joinan sama tim yang lain, mekanik lain. Bisa dari kayak kemarin rangka standar saya pakai punyanya Sapika Nah. Kafir gitu. Saya join di sana sama MX-nya Bali Wijaya itu. Gitu. Oke, berarti sebenarnya boleh dibilang fleksibel sih ya. Iya. Tapi karena sekarang lebih dekat juga Iya. di MJM lah lebih Iya. bilang gitu. Punya motor juga di situ tuh. Kalau motor ini motor punya pribadi yang tadi kita setting. Pribadi ya, akhirnya punya motor pribadi. Di motor pertama apa nih? Iya. Yang pribadi. Motor balap pertama. Motor balap pertama. Oke, ini sebenarnya sebelum kita lanjut ke obrolan perjalanan balapnya, ini kita di kafe ini ternyata punya bos siapa kafe ini? Tempat kita sekarang nih. Ini kita di rumah bisnis 80 Actis. Coffee 80. Ini punyanya yang sering dipanggil itu Gus Pram atau Gus Dwi. Ini saudara adik kakak. Dan ini owner
motor Ngulu. Nah, ini jadi kita boleh bilang disupport lah nih tempatnya. Thank you nih Agus nih sudah disupport tempatnya enak nih. Jadi kita agak ala-ala monokrom. Mungkin kita nggak begitu jelas, semoga karena ini kamera lensa standar. Iya. Mungkin nanti kita belilah kalau dari sini. Yang penting kan obrolannya, yang penting kita terlihat jelas aja di situ tuh. Oke, tapi kita tarik sekarang ini, tarik mundur. Tadi sempat kita singgung sedikit. Dulu barbar kita SMP, tapi mulai balap akhirnya direstui sama orang tua itu mulai pas kapan? Di bengkel mana dulu awal-awal? Yang ngajarin siapa gitu dulu? Awal itu saya di Devika itu. Dulu awalnya itu namanya tuh bukan Devika. Namanya itu ada nama bengkelnya di daerah namanya itu Kirihuri timnya dulu. Itu yang pertama kali saya balap, yang ngajak saya balap itu. Di tim Kirihuri nih. Tim Kirihuri, dan itu ownernya namanya almarhum Om Yos. Berarti si cikal bakal Devika sekarang tuh Om Yos yang punya dulu berarti. Iya, dulunya tuh tim yang pertama saya ngajak balap itu di sana. Kirihuri, mekaniknya Mas Denny itu. Oke. Yang almarhum udah almarhum. Ownernya. Oh, ownernya. Owner si motor. Si Kirihuri ini ya, yang tim itu. Timnya. Oke. Ajak saya balap. Oke, tapi itu sebenarnya Devika tuh emang jauh, apa emang dekat dari rumah sehingga lebih dekat sana, lebih di mana? Di mana sih bengkelnya Om? Sebelum Di kita lanjut. Sesetan. Sesetan. Iya. Kalau dari rumah itu jauh? Apa dekat? Lumayan jauh. Lumayan jauh, padahal kok Lumayan bisa? jauh, Mainnya kok malahan. jauh nih malah. Lumayan jauh itu. Siapa yang ngajakin? Coba. Daripada ke MJM tuh lumayan jauh ke sana. Nah. Iya. Siapa yang ngajakin kok bisa ke sana? Kan lebih jauh. Pertama itu liaran itu dah, main trek-trekan itu. Saya trek-trekan itu dan ada orang di rumah, teman di rumah. Nah, dia itu orangnya kan sudah lebih dewasa daripada saya. Nah, Tahu dia Denny, mekaniknya ini atas nama Denny ini. Nah, dia punya buka bengkel, akhirnya saya diajak ke sana. nah oke. Diajak ke Berarti sana. ikut abang-abangan ya kalau bahasa Iya. kerennya tuh. Berarti itu yang bawa ke sana. Ya, saya Akhirnya kenalin di sana. dibawa ke sana. Akhirnya itu dah saya di bengkel di sana, bawa motornya dia, settingin, belajar. Tapi saya sebelumnya sudah bisa bawa motor, memang suka kebut awalnya. Ya, berarti belajar biasa Bukan belajar dari sendiri nol. ini. Bukan dari nol. Jadi kalau dari nol kan susah banget, nanti Susah takutnya banget. jatuh, goyang. Jatuh dan motor orang juga gitu kan. Berarti udah kerusakin motor sendiri dulu nih. Bapak sama ibu gimana dulu awal-awal tuh? Awal-awal ya sembunyi-sembunyi dulu pastinya. Berarti sorry, kita potong sedikit, tarik sedikit. Waktu ke Devika itu masih, kalau sekolah masih SMP, SMA udah? SMP. Masih SMP? Ya, SMP itu. Awalnya itu SMP, ya itu dah awalnya kucing-kucingan. SMP, SMA itu dah Masih trek-trekan, taruhan. Ya itu dah kerjaannya dulu. Dari awalnya nama saya tuh dari sana. Dari liaran, habis itu ya setiap pembalap pasti pernah ngerasain jatuh. Itu dah jatuhnya saya itu dah akhirnya ditauin sama orang tua. Oke. Sampai tato full ini. Oh, aduh, baret full. Satu yang full. tidak bermotif, satu pulau sembarang itu. Full. Ini di tangan kanan kiri full ini dulu. Akhirnya baru orang tua benar-benar tahu gitu ya. Iya, tahu akhirnya tuh sampai ke kepolisian, motor ditahan dan ada korban. Untungnya korbannya nggak sampai meninggal. Nggak usah meninggal. Itu untungnya. Itu tahun berapa dong? Ingat nggak? Itu Kejadian nabrak tahunnya itu. saya masih SMA, itu sudah SMA sih itu 2000 apa ya itu ya 2010 rasanya kalau nggak salah. Nih ngomongin SMA nih sekarang, sorry, umur berapa sih ini? Nah. Pasti jauh dari saya nih. Berapa sekarang umur? Berarti kan dia ketahui di SMA tahun berapa, dari umurnya dulu nih. Umur Kepala 3 jelas. enggak. Wah, bisa. Kepala 3. Tahun berapa belinya? Tahun 93. 93 ya, kurang 2 tahun lah dari saya. Saya 95 soalnya. Nggak mungkin. 95, nggak masa saya lihat KTP saya. 95. Tadi jarak 2 tahun. Berarti ya wajar 2010 ya. Saya masuk SMA 2011. Ya mungkin kalau SMA-nya kan pasti beda 1 atau 2 tahun.
Nah, terus akhirnya orang tua tahu tuh, baret-baret parah tuh. Parah banget. Nggak bisa kemana-mana Nggak gitu. bisa full, nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh kaki nggak bisa sampai. Untungnya cuma baret aja sih. Nggak ada sampai patah tulang ya? Patah tulangnya tidak Nah, ada. Oke. Setelah pulih itu akhirnya orang tua makin dilarang, kan harusnya makin dilarang tuh. Sebenarnya. Apa udah dipasrahin aja gitu? Oh, itu malah semakin dilarang. Nah, Semakin itu dilarang dia. ya. Nggak tahu sih, saya aja sih bandel. Susah sih, udah ada senang juga masalahnya kan? Iya, saya memang seneng hobi otomotif sih, hobi motor sih gitu. Hobi nggak tahu sih, hobi kecepatan sama motor tuh hobi banget. Saya dulu masih kecil-kecil tuh, maksudnya masih muda tuh. Udah tua berarti sekarang nih. Udah tua sekarang. Maksudnya masih sekolah. Bocil, masih bocil. Sekolah. Nah, itu tuh suka banget tuh ngebut ngawur di jalan tuh, suka banget gitu. Kebar-baran di jalan lah Iya. itu. Bawa motor orang terus. Motor sendiri nggak pernah dipakai balap. Nggak pernah. Motor sendiri malahan cuma divariasi aja, cuma enak dilihat mata aja. Nah. Berarti itu bengkel pertama yang suruh bawa itu yang Devika ya berarti ya? Iya. Itu dulu awal-awal bawa motor apa di sana? Om? Saya awal paling pertama itu bawa motor di sana taruhan itu Shogun. Dah, masa zamannya Shogun lumayan lama kalau di zamannya Itu Shogun nih. Tahun berapa ya? Shogun kalau 2010. zaman Shogun udah lumayan agak bakang tuh. Iya, itu saya bawa motor Shogun lawan motor Vega. Itu main motor Vega, ya alhamdulillah langsung Ada hasil. Ya, menang itu. Habis itu lama kelamaan itu udah dia Mas Denny ini basicnya sih 2 tak sih ya dia. Paling sering maksudnya garap, bukan basic, paling sering garap 2 tak dia Di bengkel Devika ini. Nah akhirnya itu udah saya Setelah bawa Shogun, akhirnya bawa 2 tak. bawa 2 tak, Satria 2 tak di sana. Ternyata lebih Pertama ngeri kan 2 tak soalnya kan. Pertama kali bawa 2 tak itu. Nah, saya di sana itu udah saya. Berarti boleh dibilang cukup erat ya, cukup dekat tadi sama Devika nih. Ya, Cuman memang sekarang kayaknya Devika nggak begitu banyak ya motornya sekarang ya. Apa bengkelnya masih banyak motor balap atau harian banyak? masih banyak. Kebanyakan sih bosnya banyak yang vakum, banyak yang kayak gitu sih. Udah banyak yang nggak balap lagi gitu ya. Yang kayak gitu. Berarti boleh dibilang ya sisa-sisa motor aja berarti dulu sih. Sisa Iya, sekarang tuh. Itu dah motornya di bengkel semua debuan sampai Nah. motor di gudang ditaruh di semua itu. Tapi masih sering main di sana. Masih sering. Masih sering main ya. Karena ya kayak kaca lupa kulitnya kalau hilang-hilang terus kan, waduh. Mungkin udah kayak istilahnya udah jadi anak sana, terus juga pernah pulang ke rumah kan jatuhnya.